Pertama tentu karena kemarin sudah agak membaik ya, akibat dari PSBB yang diperketat tentu mengalami penurunan lagi. Saya kira waktu itu kan sudah mulai Juni agak sedikit membaik ya. Nah ini semua pelaku usaha tentu terdampak akibat itu. Namun tentu sebagai pengusaha kita kan mengikuti aturan pemerintah. Ya, dengan harapan memang betul kita bisa menurunkan tingkat penularan. Karena akar masalahnya kan di penularan itu. Oleh karena itu kita juga ingin semua orang berdisiplin ya di dalam menegakkan itu ya. Walaupun tentu kita sangat-sangat berat, tetapi ya harus fair juga gitu loh. Semua yang lain juga dikenakan ya. Kenapa? Karena sumber penularan kan tidak hanya di kantor, tapi kan kemungkinan besar kan dalam perjalanan dari rumah ke kantor itu yang banyak terjadi juga, sehingga mendidik masyarakat untuk bisa taat kepada protokol itu sangat penting. Yang kedua juga perlakuannya harus adil ya, karena ada beberapa yang sedang beredar di media sosial itu, ada restoran yang kemudian disidak dan kemudian katanya salah gitu, terus didenda sampai 50 juta. Yang kemudian penyelesaiannya tidak jelas begitu. Jangan jadi objek juga untuk oknum-oknum yang mencari kesempatan dari kondisi yang memang sulit ini. Dan menurut saya pribadi ya, penyelesaian masalah ini kan tidak bisa hanya DKI, karena masalah COVID ini masalah nasional, sehingga DKI dengan Bekasi, dengan Tangerang, Bogor itu kan satu kesatuan. Dan bukan hanya itu, dengan daerah-daerah lain juga demikian. Sehingga kalau satu daerah selesai, daerah lain juga nggak selesai, nanti akan terjadi penularan balik begitu. Karena itu penanganan yang komprehensif, yang integrated antar seluruh daerah, koordinasi yang baik saya kira diperlukan. Ya, memang kalau akar masalahnya nggak dipadamkan kan ekonomi itu kan terdampak. Sepanjang virusnya masih tidak bisa turun, sepanjang itu pula ekonomi tidak akan membaik. Oleh karena itu kita harus selesaikan itu pokok permasalahannya. Nah, sambil menyelesaikan itu tentu harus ditolong mereka yang harus tidak bekerja, harus di rumah, terutama usaha-usaha mikro kecil yang kemudian taat kepada aturan, dia di rumah, dia harus ditolong selama proses untuk menurunkan penularan ini gitu. Harus dong. Sebenarnya kalau orang menerapkan protokol pakai masker, pakai face shield, semua pihak, artinya bukan hanya supplier tapi juga customer yang datang sama-sama taat dengan protokol, itu kan akan mengurangi penularan. Kalau Anda pakai masker itu kan melindungi saya pakai masker melindungi Anda. Tapi kalau tidak dua-duanya, ya itu nggak akan selesai gitu. Nah itu kalau memang semua pakai face shield, di kantor juga dipasangin rambu-rambu yang jelas, saya kira kan masih bisa dikendalikan. Saya kira Bu Sri kan konsisten ya, dari awal beliau mengatakan seperti itu ya. Jadi kalau memang terjadi resesi, sebenarnya kita sudah tidak kaget gitu loh. Karena sebenarnya realitas di lapangan memang kita mengalami kesulitan sudah berapa bulan ini, udah 7 bulan gitu. Pengumuman resesi, pertumbuhan yang minus itu kan hanya soal pengumuman saja yang waktu itu sudah, tapi kan realnya kan kita sudah mengalami memang persoalan itu. Nah, kalau pengusaha kan tidak boleh menyerah ya, dalam kondisi apapun kan harus hidup.
karena tidak mungkin kita menyerahkan nasib kepada orang lain, kita tidak ada yang akan menolong gitu. Sehingga segala cara direspon ya. Yang pertama tentu adalah penegakan protokol ya, untuk seluruh lini ya. Bukan hanya di kantor, bukan hanya pabrik, tapi juga supplier, kemudian kontraktor, segala macam itu harus ditegakkan protokolnya. Yang kedua tentu manajemen cash flow yang menjadi penting, bagaimana kita mengatur cash flow kita supaya bisa bertahan. Kemudian juga cost down di segala lini, menurunkan seluruh biaya-biaya di setiap lini. Dan itu memang dampaknya bisa pemutusan hubungan kerja, terutama tenaga-tenaga yang kontrak gitu kan ya, yang musiman. Nah oleh karena itu kita memang meminta kepada pemerintah 3 hal saja sebenarnya ya. Satu, tingkatkan daya beli dengan cara membasahi likuiditas di masyarakat dengan stimulus yang cepat realisasinya. Yang kedua, tolong bantu untuk menurunkan kewajiban biaya kita. Pajak-pajak tolong dilonggarkan dulu, pajak daerah, PBB, pajak listrik, kemudian air tanah, reklame, macam-macam itu tolong dilonggarkan, ya, jangan dikejar-kejar, pungutan tenaga kerja dan segala macamnya. Dengan cara gitu kita berharap bisa bertahan. Ya. Yang ketiga adalah sektor real. Aturan-aturan itu mesti direlaksasi, jangan kemudian malah dipergunakan untuk disalahgunakan untuk mencari keuntungan di antara kesempitan ini dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada. Nah ini saya kira yang harus dilakukan ya oleh semua pihak. Sebab kalau kita tidak mampu bertahan dan akhirnya terjadi bangkrut, itu untuk bangkit kembali itu susah, dan ekonomi pasti akan berat kalau semua pelaku usaha itu mengalami kebangkrutan gitu. Stimulus saya kira sudah diupayakan sebisanya oleh pemerintah, walaupun masih tergolong kecil dibandingkan yang lain ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kemudian realisasinya, supaya itu lebih dipercepat agar segera mendongkrak daya beli di masyarakat gitu. Ini macam-macam sudah diberikan ya. Tentu kita minta nanti ya diadakan perluasan ya, misalnya banpres untuk usaha mikro itu baru 12 juta. Sedangkan usaha mikro kan 60 juta lebih. Ini tolong bisa diperluas. Misalnya BLT untuk tenaga kerja yang gajinya di bawah 5 juta itu masih terbatas di tenaga kerja yang ikut serta dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan tenaga kerja di usaha kecil, usaha mikro itu kan banyak yang tidak ikut, sehingga mereka ini juga perlu diberikan nanti pada saatnya. Kemudian juga yang mendapatkan itu yang iurannya lancar sampai Juni gitu. Padahal sejak Maret dulu kita sudah banyak yang kolab, sehingga itu perlu diberikan juga kepada mereka ini. Ini yang saya kira perlu ya. Dan sekali lagi jangan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan aturan ini untuk kepentingan dalam kondisi yang susah begini gitu. Saya kira UMKM pun juga belum semuanya ya kan, yang besar juga belum semuanya, yang menengah juga begitu ya. Saya kira semua mengalami problem yang universal gitu. Karena apa? Karena memang pertama magnitudenya nggak terlalu besar, sekitar 4% dari GDP. Negara lain sudah 15%, 20%, Thailand 15%. Yang kedua realisasinya. Sebenarnya kan sudah ada itu untuk dunia usaha sekian ratus triliun untuk UKM, tapi kan realisasinya belum sepenuhnya. Nah itu saja dulu
percepat, terutama akhir tahun ini kan memang harus dihabiskan itu anggaran.